wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Alhamdulillah, hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini atas limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tak terkira, nikmat kesehatan, nikmat iman, Islam dan kesempatan, sehingga dengan nikmat tersebut kita masih diberi kesempatan untuk kembali berkumpul di majelis yang mulia ini, yaitu kajian umum Ar-Rahmah atau disingkat dengan nama Karomah begitu. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita telah sampai pada edisi ke-47, betul ya? Alhamdulillah, yang 47 itu sudah sebentar lagi sudah 1 tahun ya Karomah ini. Kemudian untuk kesempatan kali ini tadi ada perubahan ini ya. Ada perubahan struktur acara. Nek biasanya ada membawa acara, kemudian yang tilawah juga membawa acara. Nah, sekarang digabung jadi satu. Yang MC, yang ngisi materi, ya juga nanti jadi modin juga di akhir kesempatan ya, yondongani dipek dewi pahalane. Ada Kiai Mbono ya, Kiai Arif. Baik. Nah, di sini saya banyak melihat wajah-wajah baru yang baru bergabung di Karomah. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Semoga kalau yang baru pertama kali di sini semoga betah dan kangen untuk kembali bergabung dengan Karomah begitu ya. Kemudian sebelum acara kita mulai, nanti mohon untuk ibu-ibu yang membawa anak, mohon bisa dikondisikan putra-putrinya supaya tidak keluyuran di depan ya, apalagi nanti kalau ada yang mainan mixer ya dan sebagainya, kalau di belakang sana ada colokan listrik, nanti kalau kenapa-kenapa ya juga nggak enak gitu ya, daripada nanti jamaah yang lain rodok anyel tapi nggak berani mengungkapkan begitu ya. Baik, marilah kita buka acara Karomah edisi 47 ini dengan membaca Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian seperti biasa, sebelum kajian dimulai kita akan ngaji bareng dulu, membaca Al-Baqarah ya. Halaman 49. Silakan dikeluarkan mushafnya, bisa pakai HP. Ayat 283 ya, halaman 49 juz 3. Surat Al-Baqarah ya. Yang benar ini yang benar. Ali Imran ya? Yang kemarin itu salah. Ini yang benar. Jadi promosinya itu kan betul. Ditambah 2. Berarti benar 49 ini ya? Ya benar. Ya betul ya. Berarti yang pekan kemarin yang diulangi aja enggak, Bapak? Ya, kita kembali ke jalan yang benar ya. Halaman 49. Sekali lagi kita membacanya dengan nada ros ala metode Umi. Surat Al-Baqarah ayat 283. Iya, sudah ketemu, Pak? Yuk bareng-bareng 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi
yu'addil tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wa la taktumus syahadah wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul azim. Baik. Baik, sekarang langsung kita mulai kajiannya. Tadi sebelum berangkat ngobrol sama istri itu, katanya kalau pas yang ngisi saya itu ujuk-ujuk ngantuk ya. Karena ngisinya tentang Sirah Nabawiyah. Kayak diceritani, malah ngantuk. Bukan nggak menarik ya, saking menariknya aku nyaman gitu ya, ngantuk. Ya Allah. Dan kalau bagi saya, itu salah satu indikator ya. Kenapa? Contohnya kalau saya sedang nyupirin orang, kok orangnya yang di sebelah saya ngantuk, berarti nyupirnya nyaman. Begitu pula kalau ngisi ya, kok ngantuk ya ada dua kemungkinan, antara bosan dan sangat nyaman ya, begitu. Semoga sangat nyaman gitu aja. Baik, bismillah, kita mulai kajian Sirah Nabawiyah pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, beberapa hari lalu saya ditanya oleh Ketua Panitia, Ustadz mohon judulnya apa ini? Tema besarnya adalah Sirah Nabawiyah, tapi judulnya apa yang spesifik? Saya bingung juga tanya judul. Kenapa? Karena yang mau saya sampaikan ini adalah bukan tentang tokoh utama, yaitu Rasulullah SAW. Ya, ini adalah kisah-kisah penguat untuk menguatkan tokoh utama. Jadi kalau dalam novel atau film itu biasanya ada yang tokoh utama, kemudian kalau ada tokoh sampingan yang itu perannya besar juga, maka akan dibuat sequelnya, ya, kisah sequelnya yang ternyata juga tak kalah menarik begitu. Nah,
Kenapa saya tampilkan seperti ini? Karena kisah-kisah berikut ini cukup menarik ya. Sayang sekali kalau dilewatkan begitu saja. Nah, di antaranya ini kisahnya terjadi sebelum hijrah ya, sebelum tahun 13 kenabian. Jadi ketika masih di Mekah, ada di Mekah itu seorang gulat, ya, atlet gulat yang tak terkalahkan. Kalau dulu tahun 90-an ada seorang petinju dari Amerika yang karena nggak terkalahkan dijuluki dengan The Golden Boy. Ada yang tahu siapa namanya? Wis, Masya Allah, langsung jawab itu. Oscar de la Hoya. Wah, tak terkalahkan, ya. Kelasnya ringan tapi tak terkalahkan. Kemudian di zaman kita, mulai sebelum 2020 ada seorang petinju, ya, petarung bebas MMA dari Rusia, dari Dagestan tepatnya, yaitu Khabib Nurmagomedov yang tak terkalahkan juga. Nah, kala itu di Quraisy ada seorang pegulat yang tak terkalahkan, namanya Rukanah bin Abdu Yazid, ya, Rukanah namanya. Suatu saat Rukanah ini ketika bertemu dengan Rasulullah SAW di sebuah lembah di Mekah, kemudian Rasulullah mengajak dia ini untuk masuk Islam. Tapi karena dia ini seorang pegulat, syaratnya juga unik ya. Kalau engkau bisa menjatuhkanku, aku akan tahu bahwa engkau benar-benar seorang nabi. Wah, terjadilah ya sebuah pertarungan tertutup ya. Kemudian Rasulullah SAW dengan Rukanah ini gulat Pak, blek, Rukanah jatuh. Nggak percaya, kayaknya ini karena faktor itu ya. Jatuh lagi, kedua kali sampai 3 kali berturut-turut. Akhirnya Rukanah baru bilang, tidak ada seorang pun di atas muka bumi ini yang dapat menjatuhkanku selain engkau. Kemudian apa? Setelah itu Rasulullah ya, karena Rukanah ini belum percaya juga, beliau memanggil sebuah pohon, ya, dipanggil untuk datang. Ya, ada yang meriwayatkan pohon, ada yang meriwayatkan kambing. Ini dipanggil pada beliau, mendekat, kemudian menjauh lagi, tunduk ya. Tentunya ini mukjizat. Tapi Rukanah juga belum masuk Islam saat itu. Ya, ini jadi sebuah peristiwa penting ya. Orang sekuat itu bisa dikalahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, apakah Rukanah masuk Islam? Ya, dia tidak masuk Islam secara langsung, tapi Rukanah ini masuk Islamnya setelah Fathu Makkah. Kapan Fathu Makkah? Tahun berapa? Krik-krik. Nanti juga sampai ke situ, Tat, acaranya ya sudah lah. Kita pertemuan mendatang aja ya. Nah, beliau ini akhirnya masuk Islam saat Fathu Makkah, setelah Fathu Makkah ya. Dan kemudian masuk Islam bersama keluarganya. Dan sempat akhirnya beliau ini Rukanah ini meriwayatkan beberapa hadis ya. Jadi perawi hadis luar biasa ya. Nah, kemudian ya, kita tinggalkan Rukanah, pindah ke tokoh yang lainnya. Ada seorang penyair yang hebat saat itu, berasal dari Yaman. Kalau zaman dulu, penyair itu apa yang disampaikan itu bisa menjadi tren, ya, bisa membentuk opini publik. Karena saat itu tidak ada media selain itu. Maka penyair saat itu kalau kita konversikan hari ini, maka namanya apa kira-kira? Influencer. Kalau untuk yang baik, influencer. Tapi kalau yang buruk namanya apa, Pak? Buzzer. Nah, saat itu, di zaman itu ada seorang influencer, ya, ada seorang penyair yang hebat, cerdas, hebat dari Yaman.
Yang kemudian beliau ini mengadakan perjalanan haji ke Mekah. Pas sampai di Mekah, langsung dikasih travel warning, Pak, namanya. Kalau zaman hari ini namanya travel warning ya, ada peringatan. Begitu masuk Mekah, langsung dikasih tahu oleh orang Quraisy, "Hai Tufail, kami tahu engkau adalah penyair yang hebat. Di kami ada salah seorang yang memecah belah agama, ya, dan sebagainya fitnah tentang Rasulullah SAW. Nanti kalau kamu ketemu dia, jangan dengarkan apa kata dia. Kalau perlu tutupi telingamu pakai kain, ya, pakai kapas dan sebagainya." Dan benar, akhirnya Tufail ini ketika sedang berada di sekitar Masjidil Haram, telinganya ditutup pakai kapas, Pak. Kemudian qadarullah, di samping beliau adalah Rasulullah SAW yang sedang sholat. Karena sudah dakwah jahriyah ya, sedang sholat, terus kemudian Tufail berpikir, oh ini orangnya. Dia mikir, aku ini seorang penyair yang cerdas. Aku tahu mana syair yang baik, mana syair yang buruk. Ya, akhirnya aku pasti bisa membedakannya. Akhirnya dibukalah tutup telinga itu. Ketika dibuka, mendengarkan bacaan Quran Rasulullah SAW secara live, Pak. Karena beliau juga penyair, ya, jadi tahu mana yang baik atau yang tidak, ya. Menurut beliau saat itu, bagus sekali ini. Akhirnya Tufail ini mengikuti Rasulullah SAW pulang ke rumahnya, ya. Kemudian bertamu, malah minta diterangkan tentang Islam karena tadi ya rasa penasaran. Kalau marketing itu bahasa Indonesia adalah pemasaran. Kalau penasaran apa, Pak? Marketing. Beda N sama M, bukan ya? Ya, curiosity ya. Rasa ingin tahunya besar. Jadi kalau ada rasa ingin tahu tentang Islam, jangan kemudian di itu ya, stop, cukup, nggak usah ya, jangan seperti itu, kembangkan terus ya. Nah, kemudian Tufail mengikuti Rasulullah ke rumahnya tadi ya, kemudian berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya kaummu telah memperingatkanku agar tidak mendengarmu. Namun Allah berkehendak lain, aku telah mendengar ucapanmu dan ternyata sangat indah. Ajaklah aku kepada agamamu. Kemudian Rasulullah menjelaskan Islam kepadanya dan membacakan ayat Al-Quran, dan Tufail langsung bersyahadat saat itu juga. Jadi begitu ya, Pak. Orang-orang Arab ketika mendengar Al-Quran, kalau dia hati yang bersih, langsung revert to Islam, langsung masuk Islam ya. Nah, kemudian Tufail pulang kembali ke kampung halamannya, bertemu dengan bapaknya, ya. Karena tinggal bersama bapaknya, terus dia bilang kepada bapaknya, Bapak, sekarang aku bukan seperti yang dulu lagi. Maksudmu apa? Ya, aku telah masuk agamanya Muhammad, dan kita sudah berbeda. Ya, kata bapaknya. Nah, alhamdulillah bapaknya baik. Nah, ketahuilah, agamamu agamaku juga. Akhirnya bapaknya masuk Islam. Istrinya pun juga seperti itu, ya. Ketika istri mau mendekat, ya, saya kira-kira begitu ya. Aku sudah nggak seperti dulu lagi. Kita sudah beda. Akhirnya dijelaskan. Akhirnya istrinya juga bilang, agamamu adalah agamaku juga. Akhirnya istrinya pun masuk Islam. Tapi kemudian ketika beliau berdakwah di kampungnya, beliau namanya Tufail bin Amr ad-Dausi, karena dari kampung Daus ya. Nah, kemudian beliau ini ya masuk Islam bersama keluarganya, rahasia, tapi belum bisa mengajak kaumnya. Akhirnya ketika beliau ini kembali ke Mekah lagi, beliau meminta ya
doa pada Rasulullah, wahai Rasulullah, kabilah Daus menolakku. Doakanlah keburukan untuk mereka. Nah, karena bukan nabi ya, minta doa yang seperti itu. Tapi Rasulullah bersabda, Allahumma di Dausan wa anta bihim wa tibihim. Ya Allah, berilah hidayah kepada kabilah Daus dan datangkanlah Islam kepada mereka. Dan betul ya, beberapa tahun kemudian ketika sudah Rasul sudah berhijrah ke Mekah, Tufail membawa 70 keluarga dari kaumnya dan semuanya masuk Islam. Ya, luar biasa ya si Tufail bin Amr ini. Seorang influencer yang masuk Islam kemudian bisa mengislamkan kampungnya. Masya Allah. Nah, kemudian peran beliau apa ya? Tufail turut serta dalam perang Hunain bersama Rasulullah SAW. Kemudian setelah wafatnya Nabi SAW, Tufail ikut ekspedisi perang melawan nabi palsu yang paling hebat saat itu. Di zaman era kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq. Siapa namanya Pak nabi palsunya? Musailamah Al-Kadzab. Perangnya namanya perang apa? Yamamah. Nah, kemudian sebelum gugur ya, Tufail berdoa, ya Allah, jadikanlah di wajahku tanda bagi orang-orang yang beriman. Maka betul ya, Allah menjawab doanya. Ketika beliau gugur, terlihat cahaya di antara kedua matanya seperti lentera. Entah seperti apa ya, itu karomahnya seorang syuhada seperti itu. Kalau ini karomah apa ini ya? Ini yang pengajian ya. Nah, jadi seorang influencer kalau dia kemudian mendapat hidayah seperti itu, Pak, luar biasa ya. Efeknya itu bisa double daripada orang biasa, begitu. Baik, kita lanjutkan. Kita tinggalkan Tufail ya. Nah, dalam surah bawah juga disebutkan bahwasanya Abu Jahal ya ini tokoh dedengkot utama ya. Bahkan Nabi SAW menjuluki Abu Jahal sebagai Fir'aun hadil ummah, Fir'aunnya umat ini. Nah, apakah Abu Jahal itu nama asli? Bukan, Pak. Nama aslinya adalah Amru bin Hisham bin Al-Mughirah Al-Makhzumi ya. Dia berasal dari Bani Makhzum, salah satu kabilah terkuat di suku Quraisy ya. Kabilah ini terkenal dengan kekuatannya, kekayaannya dan ketangkasannya dalam berperang. Nah, sebelum Islam datang, dia ini dikenal di Mekah sebagai Abul Hakam, yang artinya bapak kebijaksanaan. Jadi kalau hikmah itu satu, kalau banyak namanya hikam. Nah, kalau orangnya namanya disebut dengan Abul Hakam karena sangat wise ya, sangat bijaksana. Apa ini? Hadiah. Masya Allah. Ini di bawah dulu ya, biar nggak ganggu pemandangan. Nah, dia ini si Abu Jahal. Jadi saya kalau menyebut yang baik dengan beliau, ya. Kalau yang tidak baik saya sebut dengan dia. Nah, dia ini pandai bicara dan berdebat. Kemudian menjadi tokoh penasihat dalam banyak urusan dan dikenal sangat berani serta cerdas dalam berstrategi. Nah, jadi awalnya julukannya memang sangat bagus ya, Abul Hakam. Kemudian mengapa kemudian dijuluki Abu Jahal? Yang artinya bapak kebodohan. Ya. Julukan Abu Jahal diberikan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, bukan oleh orang-orang Quraisy. Nggak mungkin ya, tokohnya jadi dijuluki dengan bapak kebodohan, nggak mungkin ya. Kenapa? Karena meskipun dia orang yang cerdas dan berpangkat tinggi, ia menentang kebenaran dengan keras kepala dan kebencian yang sangat terang-terangan ya.
Bahkan setelah mendengar dakwah Nabi secara langsung dan mengetahui kebenaran tentang risalah Islam, masih tetap menolaknya. Walaupun ada riwayat yang menyatakan bahwa Abu Jahal ini pernah suatu malam mencuri dengar bacaan Rasulullah SAW ketika sedang sholat. Pas malam-malam itu ketemu dengan orang Quraisy yang kafir yang lain. Loh, kok kamu di sini? Loh, kamu juga di sini? Ngapain? Pengen dengar ini ya? Ya, aku pengen tahu. Ya sudah, jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Oh iya, mereka berpisah. Di malam kedua, kayak gitu juga. Loh, kok gak neh? Ya, sampai 3 kali, Pak. Sebenarnya mereka dalam hati mereka juga meyakini bahwa bacaan Quran itu indah, ya, tapi tidak mau masuk Islam. Nah, kalau Ibnu Ishaq dalam sirahnya menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, innahu Abu Jahlin, ya, dia Abu Jahal karena ia menggunakan akalnya untuk menolak kebenaran, bukan untuk mencari kebenaran, ya. Kemudian sikap keras kepala dan permusuhannya. Nah, ia termasuk yang memimpin penyiksaan terhadap pengikut Nabi SAW ketika di Mekah. Kemudian dia juga yang melempar kotoran ke Rasulullah saat di Ka'bah. Dia yang nyuruh, ya, seperti bikin sandiwara. Itu Muhammad sedang sholat. Siapa yang mau naruh kotoran unta dari isi perut unta dari sembelihan bani itu ke dia. Orang-orang pada ketawa dan melaksanakan perintah itu. Kemudian pernah juga si Abu Jahal ini di akhir hayatnya menantang langsung Rasulullah SAW di Badar dengan berteriak, kami tidak akan kembali sebelum membinasakan Muhammad dan para pengikutnya, ya. Congkak, ya, sombong, keras kepala. Karena itulah dia dijuluki dengan Abu Jahal, ya, yang sebelumnya Abul Hakam, bapak kebisanaan, menjadi Abu Jahal. Nah, walaupun seperti itu, Abu Jahal ini sebenarnya sangat penakut kalau di depan Rasulullah SAW, ya. Jadi pernah satu saat ketika Rasulullah sedang sholat, sedang bersujud di sekitar Ka'bah, Abu Jahal ini mau menginjak leher beliau SAW, ya. Pas mau menginjak, tiba-tiba berhenti, mematung dan langsung mundur ke belakang. Apa kira-kira? Nah, ternyata dia berkata, ya, antara aku dan Muhammad ada parit api dan ada makhluk menakutkan bersayap yang siap menerkamku, ya. Tentunya itu malaikat, ya. Kemudian Nabi pernah bersabda tentang itu. Kita break untuk adzan dulu. Silahkan muadzinnya.
Baik, kita lanjutkan. Tadi sudah sampai kisah tentang Abu Jahal yang ingin menginjak leher Rasulullah SAW ketika sedang sholat. Ya. Nah, kemudian setelah Abu Jahal mengatakan bahwa tadi ada parit di depan dia dan ada makhluk yang menakutkan bersayap yang siap menerkamnya, Rasulullah SAW bersabda tentang hal itu. Ya, belum menjelaskan, seandainya dia mendekat kepadaku, niscaya para malaikat akan merenggutnya, yang akan mencabik-cabiknya. Nah, setelah itulah ya, setelah kejadian itu Rasulullah dan orang-orang beriman menjuluknya dengan Abu Jahal, begitu ya. Nah, selesai Abu Jahal. Kemudian kita lanjut ke delegasi Nasrani dari Habasyah ya. Jadi ini masih ada sambungannya dengan yang berarti yang dua pertemuan yang lalu, berarti bulan Agustus, yaitu tentang hijrah ke Habasyah yang kemudian ada dialog antara Ja'far bin Abi Thalib dengan Raja Najasyi, dengan seluruh para pendeta dan uskup yang ada di kerajaan itu. Nah, ternyata dari hasil dialog itu ada beberapa orang dari Habasyah yang kemudian sangat penasaran dengan nabi terakhir karena baru melihat sahabatnya saja yang diutus ke Habasyah itu sudah sangat luar biasa. Akhirnya ada sekelompok orang yang ingin menemui langsung nabi terakhir itu ke Mekah. Izin kepada rajanya Najasyi dan kemudian ketemu Rasulullah SAW di Mekah. Dan sama ya, ketika sampai di Mekah, mereka bertemu dengan orang Quraisy, dikasih travel warning yang sama ya. Nah, kemudian rombongan yang 20 orang ini terdiri dari para rahib dan ulama Nasrani, Pak. Nah, ketika mereka tiba di Mekah, mereka menemui Rasulullah SAW di dekat Masjidil Haram. Beliau menyambut mereka dengan ramah, kemudian membacakan ayat Al-Quran, sebagian menyebutkan surat Yasin, dan riwayat yang lain menyebutkan surat Maryam. Sama ketika Ja'far bin Abi Thalib membacakannya kepada Raja Najasyi. Ya. Kemudian mereka mendengar dengan khusyuk, air mata mereka mulai menetes ya karena benar begitu ya, membasahi janggut mereka, dan hati mereka seolah menemukan kebenaran yang selama ini mereka cari. Lalu mereka berkata satu sama lainnya, sungguh ya, ini perkataannya sama dengan perkataan Najasyi. Ayat-ayat ini berasal dari Tuhan yang sama dengan apa yang dibawa oleh Isa bin Maryam. Kalau Raja Najasyi mengatakan min miskatin wahidah, dari sumber yang sama, gitu ya. Dan mereka langsung menyatakan keimanan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, orang Quraisy yang tahu kejadian itu dipimpin oleh Abu Jahal. Nah, Abu Jahal lagi ya. Kalian semua orang-orang bodoh. Mengatakan kepada orang ini ya, kalian datang hanya untuk mendengarkan Muhammad, lalu meninggalkan agama kalian dan mempercayainya, seperti itu ya. Kemudian para rahib menjawab dengan tenang, kami tidak memilih yang salah atas yang benar. Kemudian turunlah ayat yang mengisahkan mereka ini, yang ada di surat Al-Qasas ayat 52 sampai 53. Bagaimana bunyinya? Sebentar ya, saya cari dulu ya. Tadi lupa belum saya masukkan.
Maaf, surat Al-Maidah ayat 83. Wa idza sami'u ma unzila ila rasuli taro a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Ini Al-Maidah ayat 83 ya. Yang artinya, dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, engkau melihat mata mereka bercucuran air mata karena kebenaran yang telah mereka ketahui. Kemudian mereka berkata, ya Tuhan kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran ini. Nah, jadi seperti itu ya. Mereka orang-orang Najasyi ini ya, dari kerajaan Najasyi, karena rasa penasaran mereka dengan nabi terakhir, mereka datang sendiri ke Mekah untuk bertemu. Dan mereka masuk Islam, dan kemudian ketika mereka kembali ke Habasyah, mereka melaporkan itu kepada Raja Najasyi dan semakin menguatkan keimanan Raja Najasyi. Ya. Yang kemudian nanti Raja Najasyi akhirnya mengirim delegasi resmi dari kerajaannya waktu sudah hijrah ke Madinah. Seperti itu, Pak. Jadi orang Nasrani seperti itu. Kemudian kita tinggalkan delegasi Nasrani yang kemudian masuk Islam. Kita masuk ke salah seorang tokoh dalam Sirah Nabawiyah yang punya peran penting, yang ternyata perjalanan hidayah beliau luar biasa ya. Nama aslinya adalah Mahbuh bin Budakhshan. Ini menurut riwayat ya. Siapa ini ya? Yang nama Arabnya adalah Salman Al-Farisi. Jadi nama aslinya susah ya disebut karena bahasa sana, bukan bahasa orang Arab. Dari mana asalnya? Beliau berasal dari desa Jaiyan, dekat kota Isfahan di Iran sekarang ya. Dan kenapa disebut Al-Farisi? Kalau dulu saya kira Al-Farisi ini adalah beliau berasal dari Paris, Prancis. Ternyata bukan. Faris itu adalah Persia, Pak. Nah, kelahirannya ya tahun kelahirannya berdekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sekitar tahun 570 Masehi. Dia ini lahir dari sebuah keluarga yang kaya, dan Salman ini yang beragama Majusi, ya, penyembah api. Dan dia punya tugas spesial waktu masih kecil, yaitu untuk menjaga api suci di desa mereka. Jadi kalau Rasulullah ini merupakan keturunan terbaik Quraisy, maka Salman juga keturunan orang baik di sana ya, menjaga api Majusi yang sangat disucikan. Dan dia ini Salman ya, beliau ini takut kepada ayahnya. Ya. Kemudian ya qadarullah ya, Salman ini bertanya-tanya tentang agamanya. Ini masa benar ya, agama kok nyembah api. Kemudian suatu saat ya, ketika sudah beranjak dewasa, beranjak remaja, Salman ini ketika keluar rumah melewati sebuah gereja dan mendengar suara nyanyian ibadah karena Kristen ya. Ia kagum dengan ketenangan dan penghayatan mereka, lalu berbicara dengan pendeta dan merasa ajaran itu lebih benar daripada Majusi. Nah, ini kalau dikaitkan dengan itu kelahiran Rasulullah, maka dulu ketika Rasulullah lahir ada sebuah api besar di Majusi sana ya, orang-orang Majusi, yang kemudian padam dan nggak pernah nyala lagi sampai hari ini ya.
Nah, kita lanjut ke Salman tadi ya. Ketika ayahnya tahu dia Salman ini ke gereja, maka Salman ini masih kecil ya, dipingit, Mbak, supaya enggak terpengaruh ajaran sing neko-neko. Kemudian Salman berkata kepada orang-orang Nasrani di gereja tadi, nanti kalau ada pedagang dari Syam yang Nasrani, kasih tahu saya, tapi rahasia, jangan kasih tahu ayahku, nanti aku biar ikut mereka. Akhirnya betul ya, ketika pedagang Nasrani dari Syam datang, ini kebayang nggak ya bentuk petanya seperti apa? Jadi kalau di atas itu ada Syam, ada Suriah, ya, maka Persia itu ini Syam ya. Jadi kalau di peta di sebelah sininya ya, sebelah timur agak ke selatan, ke tenggaranya. Akhirnya Salman ini diam-diam pergi melarikan diri dari tanah kelahirannya menuju ke Syam. Kemudian dia di sana mencari pendeta yang terbaik, ya gitu ya. Nah, ketika itu ya, dengan penuh risiko ya, dia lari ke sana perjalanan itu. Kemudian dia kecewa dengan seorang uskup ini yang dianggap besar tadi ya. Namanya besar. Nah, si Salman ini ikut bersama uskup itu, seorang rahib tadi. Ternyata rahib ini mengumpulkan sedekah dari jamaahnya, dari jemaatnya, tetapi tidak dibagikan kepada yang membutuhkan, malah disimpan sendiri. Kemudian ketika si rahib ini meninggal, ketika orang-orang mau menyelenggarakan jenazah dengan baik, Salman bilang, sebentar, dia enggak sebaik yang kalian kira. Apa iya? Kok kamu tahu? Lah, aku hidup sama dia. Akhirnya dikasih tahu sama Salman, ini tempat penyimpanan emas dan perak punya pendeta ini hasil dari sedekah. Oh, akhirnya seorang pendeta ini tidak jadi dimakamkan dengan baik, malah disalib, Mbak. Malah disalib kemudian dilempari dengan batu. Ya. Jadi disebut pengkhianat agama. Akhirnya Salman mencari uskup yang soleh, ya. Nah, kemudian umat Nasrani ya sepeninggal tadi menunjuk rahib lain yang soleh dan zuhud ya, enggak mata duitan, ya, enggak UUD. Apa ujung-ujungnya duit. Kalau mau pengakuan dosa harus nebus dulu, ya, enak banget ya. Nah, kemudian ketika rahib yang soleh ini meninggal, sebelum meninggal, Salman bertanya, kepada siapa aku harus belajar setelahmu? Ia menjawab, tidak ada orang di Syam yang masih seperti aku. Tapi pergilah ke, kalau di tulisan Arabnya Al-Mausil, yaitu Mosul hari ini. Di mana, Pak? Di Irak sana. Di sana ada seseorang laki-laki seperti aku berpegang teguh pada kebenaran. Akhirnya Salman dari Isfahan ke arah utara ke Syam, kemudian turun lagi ke Irak, ke Mosul. Dan ketika di Mosul, ya, ketika sudah belajar banyak, kemudian rakyat itu sudah mau meninggal, nanya lagi, setelah ini aku belajar sama siapa lagi? Silahkan kamu pergilah ke Nasibin. Nasibin itu di mana? Itu naik lagi perbatasan antara Turki dengan Suriah. Silahkan dibayangkan, Pak, petanya seperti apa. Kalau penasaran, buka peta dulu. Oh, ini kono ya, berapa ratus kilometer yang dia tempuh untuk mencari kebenaran. Nah, kemudian setelah rahib itu sudah mendekati ajal, nanya lagi, kira-kira setelah ini aku mau kemana lagi belajarnya? Pergilah ke Amuriah di tanah Romawi. Ya, ini di Turki, Pak. Turki Barat Daya. Berarti sudah perbatasan dengan Eropa. Jadi
Turki adalah salah satu negara yang berada di dua benua. Ada yang di Asia, ada yang di Eropa. Akhirnya ke sana, Pak, ke Amuriah. Nah, pas di sana Salman bekerja keras ya, punya beberapa ekor sapi dan kambing, sampai pendeta soleh itu pas mau meninggal berkata kepadanya ya, dalam hadis yang panjang disebutkan, wahai anakku, ya artinya ya, zaman Nabi yang dijanjikan sudah sangat dekat. Ia diutus dengan agama Ibrahim, muncul di tanah Arab, di antara dua tanah berbatu hitam, yaitu Madinah ya, banyak pohon kurmanya. Kemudian lihat di sini rahib itu menunjukkan ciri-ciri Nabi terakhir ya. Dia tidak makan sedekah, tapi menerima hadiah. Dan di antara kedua pundaknya ada khatamun nubuwah, ada tanda kenabian yang seperti telur apa ya? Ada yang mengatakan seperti telur merpati, ada yang mengatakan seperti telur angsa di sini. Yang tapi nggak di sini ya. Jika engkau mampu mencapai negeri itu, maka datangilah dia. Itu menjelang kenabian. Berarti Rasulullah SAW umurnya belum 40 tahun ya waktu itu. Akhirnya dimulailah ekspedisi Salman ke tanah Arab. Nah, kemudian ternyata ketika Salman sedang menuju ke sana, dia ditipu oleh pedagang dan Salman dijual sebagai budak. Masya Allah ya. Tapi siapa yang menjual ini? Sekelompok pedagang Arab ya, yang jahat berarti ya. Tapi walaupun berpindah tangan beberapa kali, kemudian dia sampai juga di Madinah yang saat itu belum dikenal sebagai Mahjar Nabi. Dia belum dapat informasi tentang itu ya, tentang tempat hijrah Nabi. Nah, kemudian ketika mendengar kabar kedatangan Nabi Muhammad SAW, Salman ini segera menguji Nabi dengan 3 syarat tadi, Pak. Ya, karena Rasulullah dan sahabat sudah berkumpul, Salman kemudian membawa makanan cukup banyak, mengatakan kepada Nabi, ya Muhammad, karena belum mengaku sebagai Rasul ya, ini aku sedekahkan kepada engkau. Ternyata Nabi nggak makan, Pak. Yang makan adalah para sahabat. Kata Salman, syarat pertama telah terpenuhi. Kemudian keesokan harinya, Salman bawa makanan dengan perkataan berbeda. Ini aku hadiahkan kepada engkau. Ternyata Nabi menerima. Syarat kedua telah terpenuhi, Pak. Kemudian ketika Salman ingin membuktikan syarat yang ketiga, ya, tanda ketiga kalau Nabi Muhammad benar seorang Nabi, ketika itu Salman sedang berada di belakang Rasulullah SAW, mencoba melihat punggung beliau sini ya, karena Rasulullah SAW beliau Rasul ya, beliau sudah dikasih tahu di belakangmu ada orang yang pengen lihat tanda kenabian. Kemudian Rasulullah sengaja menyingkapkan punggungnya. Pas kelihatan langsung makdek, syarat ketiga terpenuhi, Salman langsung menyalami Rasulullah dan langsung bersyahadat di situ, Pak. Masya Allah. Jadi luar biasa ya, Pak ya. Ini pencarian panjangnya ternyata selama lebih dari 30 tahun, Pak. Perjalanannya dari mana tadi? Dari Isfahan, kemudian ke mana tadi? Syam, kemudian ke Mosul, kemudian kemana tadi? Nasibi tadi, kemudian terakhir ke Amuriah, terakhir di Madinah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau ada yang nanya, memang bedanya sedekah dengan hadiah itu apa? Ada yang bisa? Ada yang mau menjelaskan? Ya sudah.
Kok senyum-senyum toh Pak Arono? Baik, kalau sedekah itu ya, sedekah itu menurut bahasa berasal dari kata sidqun yang artinya kebenaran atau ketulusan. Dinamakan begitu karena orang yang bersedekah itu berarti membenarkan imannya kepada Allah dengan amal nyata. Niatnya itu ibadah, mencari ridho Allah, hukumnya bisa wajib seperti zakat atau sunnah, infak biasa. Kalau hadiah itu berasal dari kata hada yahdi yang bermakna memberi untuk mendekatkan hati. Ya, jadi hadiah ini bukan bentuk ibadah murni, tapi ungkapan cinta, penghormatan atau terima kasih. Jadi kalau sedekah itu seolah-olah itu lagi ibadah kepada Allah, ya, untuk membersihkan harta. Maka Rasulullah menolak memakan harta sedekah, tapi Rasulullah SAW menerima yang hadiah, begitu ya. Nah, makanya ketika dikasih sedekah tadi, Rasul nggak mau makan, yang dikasihkan kepada sahabat. Tapi ketika itu hadiah, yang berarti memang untuk membangun hubungan baik, ya, karena kasih sayang, maka Rasulullah menerimanya. Jadi seperti itu, Pak. Jadi hadiah itu tidak ada untuk membersihkan harta, enggak ya. Itu murni bentuk cinta dan penghormatan, begitu. Nah, sudah berapa menit Lek Soli ini? Sudah 50 menit. Ya, kayaknya sudah saja ya. Baik, sekarang kita saatnya door prize. Silahkan, sudah nyatat atau belum ya? Ya, nanti door prize-nya saya mix dengan yang saya bawa sendiri. Nah, holder HP. Lumayan. Nah, baik. Pertanyaan pertama untuk yang putra ya. Siapakah nama asli Abu Jahal? Bukan. Bukan, itu julukannya, nama aslinya. Amr? Sekali lagi, sekali lagi. Iya, Amr gitu aja ya. Sudah, ini hadiah pertama. Ini jangan dilihat harganya ya, ini fungsinya. Ini bisa dipakai bapaknya nanti ya. Itu holder HP, Pak. Kira kurang lebih seperti ini ya. Lumayan, tangannya nggak capek megangin terus ya. Kemudian nama aslinya adalah Amr bin Hisham al-Makhzumi. Ya, julukannya Abul Hakam. Kemudian karena keras kepala menolak Islam, dijuluki Rasulullah dengan nama Abu Jahal. Baik. Kemudian siapa tadi nama yang putri? Siapakah nama influencer dari Yaman tadi? Tufail bin Amr. Silahkan. Monggo. Yang ini warna pink, kalau tadi hitam ya isinya. Nah, sekarang siapakah? Ayang Putra.
Untuk anak-anak ini ya. Putra anak-anak ini ada nggak ya? Siapakah nama pegulat Quraisy yang tak terkalahkan tadi? Yang Pak? Ya, ini. Ini ganti-ganti ya hadiahnya. Ini lumayan. Oke. Kemudian yang putri. Dari manakah kota asal Salman Al-Farisi? Yang putri. Sini, sini ya. Ini ya. Yang putra, di manakah kota terakhir Salman belum selesai. Kota terakhir Salman sebelum akhirnya tiba di Madinah. Amuria yang pojok itu. Silakan, Pak. Ini juga langganan ini ya. Kemudian untuk yang putri, berapakah jumlah delegasi Nasrani dari Habasyah yang menemui Rasulullah di Mekah? Adakah yang putri? Berapa orang? Oh enggak sampai ratusan jumlahnya. Oh enggak. 20 yang belakang itu silakan maju. Nah, wah, ini dia. Ye, adikku oleh sewenangnya Mas ya. Kemudian untuk yang putra, coba sebutkan 3 tanda Nabi terakhir berdasarkan keterangan dari pendeta terakhir yang ditemui oleh Salman tadi dari Amuriah. Ada yang bisa? Enggak, Pak? Ya? Alhamdulillah. Silahkan. Wah. Kemudian, yang putri, di manakah meninggalnya Tufail bin Amr tadi? Siapa itu? Perang Yamama. Silakan Ustazah. Nih. Nah, sekarang yang putra muda aja. Dalam perang Yamama, siapakah pimpinan musuh terbesar yang diperangi itu? Musailama Al-Kadzab yang belakang sana yang jawab. Assalamualaikum. Ya.
Apalagi ya ini? Eh, Tadi yang putra yang sampai di sini pertama kali siapa ya? Yang bukan panitia. Yang maghrib di sini, yang sebelum maghrib udah di sini siapa? Oh, alhamdulillah. Monggo, Pak. Kedatangan Anda sudah cukup. Ya. Nah, alhamdulillah. Semoga bermanfaat ya. Yang putri sekarang, yang tadi pertama kali sampai di sini siapa ya? Oh, oh jangan istrinya. Orang kedua berarti. Orang kedua setelah istri beliau. Siapa? Apa kita cek CCTV ini? Enggak ada ya, enggak ada yang tahu ya. Oke. Mbah Miani. Betul ya? Monggo Mbah Miani. Wah, nanti Mbah Miani bisa dikasihkan ke yang bisa pakai ini ya. Saya yakin beliau nggak punya HP ya. Baik, ini untuk yang putra. Tadi sudah berapa ya, Pak? Tadi yang dari saya ini 9 tadi. Masa terus? Yang putra, anak-anak yang muda aja. Tadi kita tilawahnya halaman berapa? 49. Ayo. Sopo iki? Nah, silakan pilih ini. Nah, silakan pilih yang mana. Ya. Ini bukan kong kali kong loh ya. Untuk yang putra, ini peserta terjauh dari mana ya? Ada yang tahu? Yang merasa paling jauh? Pacitan begitu? Takeran. Oh, ada Mas Amin. Ya, silakan. Nah, untuk peserta jauh silakan ke sini nggak apa-apa. Mas Amin. Wah. Ini terkenal ya, karena dalam setiap sholat pasti disebut. Ya. Untuk yang putri, terjauh dari mana ya? Dari Pacitan. Wah, itu sudah naturalisasi, Pak. Udah, kita cukupkan aja ya. Baik, ini disimpan untuk edisi mendatang, edisi ke-48 ya. Ya. Ini nggak keburu kadalosan nggak kan ya? Oh, ada yang baik, kita cukupkan sampai sekian kajiannya Sirah Nabawiyah pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah keilmuan kita terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Karena tanpa mengetahui sejarah dengan komplit, kita juga tidak akan bisa memahami syariat dengan baik begitu ya. Terus ini bagaimana Cak Rohim? Doa dulu ya.
Sebelum saya tutup, kita berdoa dulu. Mari kita tengadahkan tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa barik lana wa li jami'i jama'ati karamah fi ahlina wa madarisana wa akhwalina. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunina minal khiyanah fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allahumma jzi kullaman a'ana hadzal majlis min ahlina wa ikhwanina wal muslimina wad da'imina khairan katsira waj'al dzalika fi mawazini hasanatihim. Allahumma inna na'udzubika min fitnatin nar wa adabin nar wa min fitnatil qabr wa adabil qabr wa min syarri fitnatil ghina wal faqr wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma kun li ikhwanil muslimina fi Filistin nasiran wa mu'inan. Allahumma fathum bihifdika wa ayyidhum binasrika wa farrij anhum kulla karbin ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.